Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulur-sedulur semuanya, teman-teman semuanya yang masih mengikuti ya di channel Mbah D ini tentang Satrio Piningit muncul bagian part 5 ini. Alam pun menyambut kedatangannya ya. Bumi pun bergetar menyambutnya, seperti bergemuruh ini ya, seperti gunung-gunung bergelora semuanya. Pada part kali ini saya akan mengulas mengenai Serat Darmo Gandul ya. Ini kita buka ya, kita untuk istilahnya opo anane gitu. Karena ada hubungannya dengan Sabdo Palon. Serat Darmo Gandul merupakan serat yang berisi dialog antara Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya V dan Sabdo Palon. Perjalanan Sunan Kalijaga dalam mencari Prabu Brawijaya hanya diiringkan dua sahabat. Perjalanannya terlunta-lunta ngenes itu ya. Tiap desa dihampiri untuk mencari informasi. Perjalanan Sunan Kalijaga melewati pesisir timur laut Pulau Jawa. Menurut bekas jalan-jalan yang dilalui Prabu Brawijaya ini ya kisahnya. Perjalanan Prabu Brawijaya sampailah di Belambangan ya, pojok wetan ini. Karena merasa lelah beliau kemudian berhenti di pinggir sebuah mata air. Pikiran sang Prabu benar-benar gelap. Yang ada di hadapannya hanya dua abdinya yang setia, yaitu Sabdo Palon dan Nayo Genggong, Mas Semar ini ya, dan asuhannya. Kedua abdinya tidak pernah bercanda dan memikirkan peristiwa yang baru terjadi. Tidak lama kemudian Sunan Kalijogo berhasil menjumpainya. Sunan Kalijogo bersujud menyembah kaki sang Prabu dan sang Prabu bertanya, "Sahid, kamu datang ada apa? Apa perlunya kamu mengikutiku?" Nah, ini dijawab beliau, "Hamba diutus putra Paduka untuk mencari dan menghaturkan sembah sujud kepada Paduka dimanapun bertemu Paduka." Jawab Sahid, "Beliau memohon ampun atas kehilafannya sampai lancang berani merebut takhta Paduka. Karena terlena dengan darah mudanya, seharusnya nggak boleh gitu ya. Sebuah wong tua yang tidak tahu tata krama, inginnya menduduki tahta dan disembah para bupati. Sekarang putra Paduka merasa bersalah, nyesel nih. Adapun ayahanda, Raja Agung yang menaikkan dan memberi derajat adipati di Demak, tidak mungkin bisa membalas kebajikan Paduka. Kini putra Paduka ingat bahwa Paduka lolos dari istana, tidak karuan di mana tinggalnya." Udah, ini beliau pergilah. Saya gak enak hati ya. Karena itu putra Paduka merasa pasti akan mendapat kutukan Tuhannya. Wani karo wong tua ya dikutuk ini ya. Sampai saat ini kan terjadi. Dikutuk sama Tuhan. Karena itu hamba yang lemah ini diutus mencari di mana Duka berada, dan jika bertemu dimohon kembali pulang kondur Pak ke Majapahit. Tetaplah menjadi raja seperti sedia kala. Yo gak ngono no. Memangku mahlike istana dijunjung para punggawa, menjadi pusaka dan pedoman yang dijunjung tinggi para anak cucu, dihormati dan dimintai restu keselamatan semua yang di bumi. Jika Paduka berkenan pulang putra, Paduka akan menyerahkan takhta, ini Raden Patah ya, akan menyerahkan kepada bapaknya lagi ya, tahta Paduka Raja. Putra Paduka menyerahkan hidup dan mati, itu pun jika Paduka berkenan. Putra Paduka hanya memohon ampunan Paduka atas kekhilafan dan memohon tetap sebagai adipati Demak saja. Adapun jika Paduka tidak berkenan memegang tahta lagi, Paduka ingin istirahat di mana menurut kesenangan Paduka monggo. Di gunung mana Paduka ingin tinggal juga monggo. Putra Paduka memberi busana dan makanan untuk Paduka, tetapi mohon pusaka keraton tanah Jawa diminta dengan tulus ya ora ngono to Sahid. Wah, ini payah ini. Harus diusir jaluk pusakane, kurang pas menurut saya loh, ini kurang pas. Sang Prabu bersabda, "Aku sudah dengan kata-katamu Sahid, tapi aku tidak gagas. Aku sudah muak bicara dengan santri. Mereka bicara dengan mata tujuh, lamis semuanya, menunduk di muka, memukul di belakang ya, mukul dari belakang nih. Kata-katanya manis di bibir, batinnya meraup pasir ditaburkan ke mata agar buta mataku ini." Tuh, yo nggak pantas semuanya. Dulu-dulu aku diberi hati, tapi balasannya seperti keong buntet. Apa itu? Apa coba salah saya? Mengapa negaraku dirusak tanpa kesalahan, tanpa adat dan tata cara manusia? Mengajak perang tanpa tantangan. Apakah mereka memakai tatanan hewan? Lupa dengan aturan manusia yang utama. Sopan santun, lembah mana? Budi pekerti, mana budi pekertinya nggak ada. Setelah mendengar perkataan sang Prabu, Sunan Kalijaga merasa sangat bersalah. Itu nyesel nih. Karena ikut menyerang Majapahit itu. Sangat menyesal, namun semua itu telah terjadi, wis kadung. Kemudian Sunan berkata dengan lembut. Ya, kisahnya ini.
Mudah-mudahan kemarahan Paduka kepada putra Paduka menjadi jimat yang dipegang erat, diikat di pucuk rambut, dimasukkan ke dalam ubun-ubun, menambah cahaya nubuat yang bening untuk keselamatan putra cucu Paduka semua. Karena semua telah terjadi, apalagi dimohon lagi, kecuali hanya ampunan Paduka, ya maafnya dari beliau lah ya, Brawijaya. Sekarang Paduka hendak tindak kemana atau pergi kemana ini? Sang Prabu berkata, sekarang aku akan ke Pulau Bali, bertemu dengan Yayi Prabu Dewa Agung di Klungkung. Aku akan beritahu tingkah si Patah, menyia-nyiakan orang tua tanpa dosa, dan hendak kuminta menggalang para raja sekitar Jawa untuk mengambil kembali tahta Majapahit. Adipati Palembang akan kuberitahu bahwa kedua anaknya sesampai di Jawa akan aku angkat menjadi bupati, tetapi tidak tahu aturan. Ia berani memusuhi ayah dan rajanya. Aku akan minta kerelaannya untuk aku bunuh kedua anaknya sekaligus. Sebab pertama durhaka kepada ayah, dan kedua keluarga kepada raja. Aku juga hendak memberitahu kepada Hong Te di Cina bahwa putrinya yang menjadi istriku punya anak laki-laki satu, tapi tidak tahu jalan. Berani durhaka kepada ayah sekaligus raja. Loh tuh, gimana yo? Ia juga aku minta kerelaan cucunya hendak aku bunuh. Aku minta bantuan prajurit Cina untuk perang. Akan kuminta agar datang di negeri Bali. Apabila sudah siap semua prajurit serta ingat dengan kebaikanku dan punya belas kasih kepada orang tua ini, pasti akan datang di Bali. Siap dengan perlengkapan perang. Aku diajak menyerang ke tanah Jawa, merebut istanaku. Biarlah terjadi perang besar. Ayah melawan anaknya. Wah, kebangetan nggih. Aku tidak malu karena aku tidak memulai dulu ya kejahatan dan meninggalkan tata cara yang mulia. Sunan Kalijaga prihatin sekali, bersedih beliau. Raden Said ini bingung. Ia berkata dalam hati, tidak salah dugaan Nyi Ampel Gading bahwa Eyang Bungkuk masih gagah mengangkangi negara, tidak tahu diri. Kulit kisut punggung bungkuk, jika beliau dibiarkan sampai menyerang ke Pulau Bali, pasti akan ada perang yang luar biasa besar. Dan Demak pasti kalah karena dalam posisi salah toh Demak. Sudah pasti orang Jawa yang belum Islam akan membela raja tua bersiaga. Loh, ngenyek banget ini Bungkuk. Mengangkat senjata pasti akan kalah orang Islam, tertumpas dalam peperangan. Akhirnya Sunan Kalijaga berpikir dan beliau berkata, aduh Gusti Prabu, apabila ini strategi nih, apabila Paduka nanti tiba di Bali kemudian memanggil para raja, pasti akan terjadi perang besar. Apakah tidak sayang negeri Jawa akan rusak? Ya risiko. Sudah bisa dipastikan putra Paduka yang akan celaka. Ya ngono kuwi. Kemudian Paduka bertahta kembali menjadi raja, tetapi tidak lama kemudian lengser ke Prabon. Tata Jawa lalu diambil oleh bukan darah keturunan Paduka. Ya ora masalah. Jika terjadi demikian, ibarat serigala berebut bangkai yang berkelahi terus berkelahi hingga tewas dan semuanya daging dimakan serigala lain. Ya umumnya ngono ora masalah. Gentenan. Dalam Selamat Darmo Gandul ini saya akan nyoroti ya, ini mudah disebut ucapan penting dari antara Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya dan Sabda Kalan di Belambangan pas pertemuan beliau-beliau. Berikut kata-kata Sabda Palon kepada Prabu Brawijaya yang telah berganti agama Islam atas anjuran Sunan Kalijaga. Paduka sampun kelajeng-kelajeng kelorot. Karso dados jawan irip-iriben, remen manut nuntut-nunut tanpa guna kula. Emong kula wirang datang bumi langit, wirang momong tiang cabluk. Wong ora pinter. Kula badhe pados momongan ingkang mripat satunggal. Mboten remen momong Paduka. Itu manane bukan momong dajal itu enggak. Tapi apa? Momong satunggal itu yang lempeng, jadi yang enggak nganan ngiri. Menawi Paduka mboten pitados kang kasebut ing Pikikah Jawi. Nami Manik Maya punika kula ingkang jasa kawah sendang sanging giling Redi Mahameru punika sedaya kula. Nah ini artinya diartikan global. Paduka sudah terlanjur terperosok salah jalan, mau jadi orang Jawan kehilangan Jawane, ke Arab-Araban hanya ikut-ikutan. Loh, ini apa anane loh ya, ini dari serat ini. Tidak ada gunanya saya asuh, saya emong. Saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang yang bodoh. Saya mau mencari asuhan dan yang bermata satu, artinya mempunyai prinsip yang kuat,
tidak mudah berubah ataupun goyah. Tidak senang mengasuh Paduka. Kalau Paduka tidak percaya, Manik Maya itu nama saya, itu nama sebutan dari Semar, Sabdo Palon ataupun Krishna ya. Dalam ajaran Jawa, saya akan membuat kawah air panas di atas Gunung Semeru. Itu semua saya. Nih kan Gunung Semeru meletus ini. Marah ini Mbah Semar. Sabdo Palon matur, yen arep misah bareng didangu, lungane menyang endi? Ature ora lunga nanging ora manggon. Ing kono mung netepi sing jenenge Semar. Ngliputi salire wujud anglela kelingan padang. Sabdo Palon menyatakan artinya ini akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabnya tidak pergi, tapi tetap di situ saja, hanya menetapkan namanya Semar atau Samar yang meliputi sekalian wujud dan membuatnya samar. Jadi bisa kemana-mana beliau. Jadi jelasnya sekarang bahwa Semar adalah Sabdo Palon yang menghilang ataupun samar loh. Tuh ini intinya itu. Siapakah Semar itu? Nah, di sini ada kata-kata dari beliau ini. Sabdo Palon ature sendu, kula niki ratu Dangyang sing rumeksa tanah Jawa. Sinten ingkang jumeneng nata isine yang menjabat dados momongan kula. Wiwit saking leluhur Paduka rumiyin sakwiku manumasa sakutren Bambang Sakri turun temurun ngantos dumugi sapriki. Kula momong pikukuh lajer Jawi. Dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 tahun momong lajer Jawi. Mboten wonten ingkang ewah gamanipun. Dulu kan ini sebelum masuk Islam ya. Artinya ini. Sabdo Palon berkata sedih. Hamba ini ratu Danyang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba? Mulai dari leluhur Paduka dahulu Sang Wiku Manumasa, Sakutren dan Bambang Sakri. Turun temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang umur hamba sudah 2000 lebih 3 tahun. Dalam mengasuh raja-raja di Jawa tidak ada yang berubah agamanya. Dulu masih menggunakan Hindu Buddha lah ya. Jadi Sabdo Palon sudah ada di bumi Jawa ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi. Jika dihitung dari berakhirnya istilahnya waktu lah ya, Prabu Brawijaya pada tahun 1478 sampai saat ini tahun 2021. Berarti usia Sabdo Palon sekitar 2546 tahun sebelum berpisah dengan Prabu Brawijaya. Sabdo Palon berkata, kelawan Paduka Sang Nata wangsul marang Suryanuli, mung kula matur petungna ing benjang sak pungkur mawi yen wis sak prapta kang wangi jangkep gangsal atus taun. Wiwit ing dinten punika kula ngantos kang agami Buddha kula sebaring tanah Jawa. Memang Buddha lagi. Arti berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya, yaitu Suryanuri atau alam gaib ya. Namun Sang Prabu kami mohon catat, dikon ngeleng-ngeleng kelak setelah 500 tahun ini. Hari ini saya akan mengganti agama Buddha lagi. Wah, mau enggak Buddha lagi. Maksudnya kawruh budi ya. Saya sebar ke seluruh tanah Jawa. Sinten tan purun ngegeo yekti kula rusak sange. Wah, ngamuk Mbah Semar. Sun sajeken putu kula berkasaan rupi-rupi. Wah, demit semuanya Danyang. Deneng lega kang ati. Dereng lega kang ati. Iki marah sekali nih Mbah Semar. Yang durung lebur antepipun kula damel pratondo tembayan. Mami Hardi Merapi. Hardi itu ya, Hardi Merapi itu Gunung Merapi. Yen wis njebluk mili lahar ngidul nilen urungira mondo banger mambu anu gak enak. Ingkang warih inggih punika medal kula wis nyebar agama Budi Merapi janji mami anggil mung jagat satuhu kersaning Jawata sadaya gilir jumanti. Ini rasane udah gak enak nih. Boten kenging kalau munto kawahan. Artinya ini arti global ya. Bila ada yang tidak mau memakai akan saya hancur leburkan. Wah ini ngeri. Menjadi makanan jin, setan dan lain-lain. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan kedatangan. Kata-kata saya ini bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Lahar tersebut mengalir ke arah barat daya. Baunya tidak sedap. Itulah pertanda bahwa saya sudah datang. Sudah mulai menyebarkan agama Buddha. Kawruh budi ya. Ini cerita loh ya, bukan dari saya loh ya ini. Kelak Merapi akan menggelegar, itu sudah menjadi takdir Yang Widi ya, ini menyebutkan bahwa segalanya harus berganti, tidak dapat diubah lagi.
itu merupakan suatu putusan beliau ya, ceritanya gitu ya. Nah ini kisah dulu ini ya, yang di part 5 ini ya. Ya ada beberapa, kalau mungkin ada kekurangan saya mohon maaf teman-teman ya. Teman-teman semuanya, ini memang pada saat kita membuat seperti ini ya, banyak sekali gangguan ya. Istilahnya dari semuanya, dari alam gaib juga ribak-ribuk gitu aja. Ini ada suara meleder terus. Saya terus terang ini ya, ada kisah ini. Saya didatengin beberapa makhluk yang menyeramkan ya. Sampai nun sewu ini jujur aja ya, lengan kiri saya patah ini. Jadi kayak dicengkeram kuku banyak banget nih. Datengin semuanya. Mimpi selalu mimpi buruk. Istilahnya ada suara yang aneh-aneh di rumah ini. Ini kisah nyata ya. Terima kasih yang udah pada subscribe ya, matur nuwun banget ya udah subscribe. Semoga panjang umur, banyak rezeki, kalis dari semua penyakit ya. Sehat selalu pokoknya, banyak teman, saudara semuanya. Ya bila ada kekurangan saya mohon maaf ya. Kita kan bukan saya untuk menunjukkan diri itu, tidak, ke teman-teman. Itu kita kan ya bikin konten aja ya. Ya kebetulan saya tuh lokasinya ya deket-deket sini aja, sekitarnya nanti selatan ini saya tar juga dengan Sandil paling sekitar 7 kilo nih, ke arah selatan ya, nggak jauh banget lah, nggak terlalu jauh kelihatan. Emang ya monggo semuanya yang mungkin ada kemiripan atau ya ada mungkin merasa beliau seperti beliau itu, monggo maju lah. Yang berilmu monggo dipersiapkan semua, karena ini menunggu kehadiran beliau ini luar biasa, energinya besar sekali ya. Itu gunung meletusnya juga nyata-nyata meletus itu barengan itu ya. Bencana juga aduh kasihan sekali ya, banyak makan korban lagi itu ya. Diharapkan jangan terlalu banyak korban ya, kasihan itu. Gunung Semeru ya kan, betul itu kan terjadi sekarang, meletus kenceng banget ya. Dengan puting beliung kencang-kencang semuanya. Pokoknya semoga aja nggak banyak makan korban gitu. Semoga semuanya bisa cepat selesai gitu ya. Terima kasih udah mampir kembali di channel, semoga ada manfaatnya. Untuk yang tidak kurang pas ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dilewat saja, skip aja nggak apa-apa ya. Untuk yang mungkin sepaham ya monggo lah subscribe, like, komen, di share. Ini hanya jangan menjadikan ini suatu pembenaran ya teman-teman. Ini merupakan suatu ya istilahnya membuka lah ya. Ini Mas kasih sekali ya yang sudah pada mampir. Jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya intinya teman-teman ya, ini dari beberapa mungkin konten ini ya, Satrio Piningit muncul kemudian dengan judul yang beragam. Intinya Satrio Piningit adalah sosok Semar Sabdo Palon, ayo istilahnya Sang Hyang Ismo ya, Sang Hyang Wening, intinya itu. Jadi bukan yang lain-lain, bukan. Jadi akan muncul sosok ini cuma hanya dalam bentuk samar, suara tanpa rupa. Kok bisa seperti itu? Ya beliau itu akan merasuk ya ke seseorang, tokoh mungkin, atau siapa beliau, ke tokoh beliau lah, spiritual siapa, untuk menjadi istilahnya petunjuk di sini kehidupan, untuk mengatasi semua keruwetan ini seperti ini, yang istilahnya orang rampung-rampung lah, ini petunjuknya ini. Jadi leluhur itu memberikan suatu demikian dulu teman-teman ya. Terima kasih udah hadir. Kita tutup dulu sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.